Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar adik-adik calon mahasiswa-mahasiswi Universitas Masum? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara pra-KPAM hari kedua, tepat pada hari ini, 21 September 2020. Dalam menempuh karir, terkadang ada saja dari kita yang masih bingung untuk memulai dari mana. Dan masih bingung apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi suatu permasalahan tertentu. Nah, pada kesempatan kali ini, itu semua akan terjawab tuntas dari para narasumber kita yang luar biasa. Beliau merupakan alumni Universitas Masum yang telah sukses dan tentu sudah sangat berpengalaman di bidangnya masing-masing. Untuk itu kita sambut dengan meriah. Ini dia Kang Furko, Kang Sukron dengan Kang Anjas. Beri tepuk tangan. Baik, sebelum kita lanjut, di sini saya akan membacakan dulu CV dari Kang Sukron. Nama lengkap Sukron Latif, tempat tanggal lahir Tegal 10 April 1977, alamat Desa Padamukti, Kecamatan Solokan Jeruk, riwayat pendidikan SD Jembayat 04 Margasari, SMP SMPN 01 Margasari Tegal, SMA SMAN Nuriyah Bumi Ayu Brebes, lalu pendidikan tinggi D3, program D3 di Amik Al-Masum, lalu strata 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tridharma. Lalu ada pengalaman bekerja. Pada tahun 1996 sampai dengan 2003 di PT Phonik Indonesia, lalu pada tahun 2003 sampai 2007 di PT Masum, lalu pada tahun 2008 sampai dengan 2011 di PT Nuansa Aluminium, lalu di 2010 sampai 2011 di PT BPR Koperasi Jawa Barat, lalu di 2011 sampai 2012 di PT Catur Sentosa, lalu di 2015 sampai lalu di 2012 sampai 2015 di PT Nuansa Aluminium, dan yang terakhir di 2015 sampai dengan sekarang di PT GSP atau Grup Sukron Pradana. Lalu yang selanjutnya, di sini saya akan membacakan CV dari Kang Anjas. Nama lengkap Anjas Triana, MM, MKom, tempat tanggal lahir Lampung Utara, 20 Mei 1988, alamat Kloster Panorama Al-Hamim nomor 39, Desa Jelegong, Kecamatan Rancaike, Kabupaten Bandung. Telepon ataupun nomor HP 081 224 572 505, 085 794 372 588. Pendidikan tahun 1994 sampai dengan 2000 di SDN 1 Balian Makmur Palembang. Lalu pada tahun 2000 sampai dengan 2003 di MTE Sabilul Huda Palembang. Tahun 2003 sampai dengan 2006 di SMK 17 Sukoharjo Lampung. 2008 sampai dengan 2011 di Amik Al-Masum Bandung. Lalu 2011 sampai dengan 2013 di STMIK Amik Bandung S1. Lalu di 2013 sampai dengan 2017 S2 Magister Manajemen Ikopin Sumedang. Lalu di 2017 sampai dengan 2019 S2 Magister Komputer di STIMIK Likmi Bandung. Pengalaman bekerja beliau yang pertama SPP PT BSMI Tulang Bawang Lampung pada tahun 2006 sampai dengan 2008. Lalu yang kedua desain grafis detik.com Jatinangor pada tahun 2010. Lalu administrasi gudang PT Gistek Garmen Cileunyi pada Juli 2011 sampai dengan Mei 2012. Lalu SPP Warehouse Export PT Gistek Garmen Cileunyi pada Mei 2012 sampai dengan November 2016. Lalu yang selanjutnya Head of Warehouse and Distribution CV BNC Fashion Indo pada November 2016 sampai dengan 2019. Lalu pernah juga menjadi dosen Stikom Al-Masum pada 2018 sampai dengan sekarang. Dan yang terakhir sebagai Head of Warehouse Material CV BNC
Face Y Indo pada Maret 2019 sampai dengan sekarang. Beri tepuk tangan untuk beliau-beliau. Baik. Sebelum kita masuk ke inti acara, adik-adik dipersilakan untuk mengisi absen check-in di link presensi yang tertera di layar. Saya beri waktu kurang lebih 3 menit, dimulai dari sekarang. Enggak. Baik, Pak. Dan sedikit himbauan kepada adik-adik calon mahasiswa-mahasiswi Universitas Masum untuk segera mengirimkan tugas resumnya pada hari pertama pra-KPAM tanggal 16 September kemarin. Kami tunggu sampai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Jadi jika lebih dari itu maka tugas tidak akan kami terima. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Baik, saya rasa cukup untuk mengisi check-in dan absen di link presensi. Untuk selanjutnya, para narasumber akan memaparkan masing-masing sekitar 15 menit tentang sukses story saat menempuh dunia karir. Dan nanti dilanjutkan dengan sesi diskusi sekitar 30 menit bersama para adik-adik calon mahasiswa-mahasiswi Universitas Masum. Maka untuk itu saya persilahkan kepada Kang Sukron terlebih dahulu untuk memaparkan materinya sekitar 15 menit dimulai dari sekarang. Waktu dan tempat saya persilahkan, Kang. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Kalau saya disuruh ngasih materi mungkin enggak ya, cuman ini aja sharing aja ya. Sharing. Artinya saya yang lebih dulu pernah menempuh pendidikan di sini sebagai alumni ya. Jadi kita sharing setelah keluar dari sini apa sih yang sudah saya lakukan gitu, seperti itu. Ada banyak hal yang ingin saya sampaikan. Sekedar sharing, mudah-mudahan ini jadi penggugah. Tadi juga sudah lihat sebut biografi saya lah gitu ya. Itu udah yang namanya kerja itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Nah, sebenarnya itu tidak disengaja ya, tapi mungkin gejolak hati aja, nggak pernah merasa puas gitu. Di posisi apapun kita walaupun sudah nyaman, tapi merasa nggak puas. Yang paling gampang lah di waktu itu saya di PT Masum tahun 2003 sampai 2007 ya. Kalau lihat posisi kurang apa sih gitu. Posisi udah jadi manajer. Secara pendapatan udah lumayan. Gitu. Tapi karena hati merasa pada saatnya nanti paling yang namanya kerja jadi apa sih? Gitu. Nggak mungkin jadi milik saya ini perusahaan kan seperti itu. Akhirnya saya sempat diskusi dengan waktu itu rekan-rekan saya itu saya di marketing, Pak Faisal itu di produksi, ya, Pak Evan kepalanya, terus Pak Yudi di keuangan. Saya diskusi dengan mereka dengan Pak Yudi dari keuangan, bukan Pak Yudi ya. Saya diskusi, Pak saya mau keluar. Kenapa Pak Sukron? Saya udah nggak ini aja, udah pengen pengalaman baru nih. Nah, kamu kurang apa? Enggak kurang apa-apa. Saya pengen aja. Ketemu HRD, di situ ada Bu Yanti. Bu Yanti juga nawarin, udah jangan keluar. Mau pilih di divisi mana? Tapi saya udah nggak kuat, saya pengen keluar aja gitu. Nah, saya kadang berpikir dulu Tariq bin Aziz begitu dia menaklukkan Portugal ya waktu itu di Teluk Gibraltar. Begitu kapal turun, perintah pertamanya apa? Bakar semua kapal yang ada di sini. Untuk apa? Untuk memutus keraguan-raguan. Buarkan itu ragu-ragu. Buang ragu-ragu. Kita mau perang.
perang itu hasilnya mati, paling mati sama menang kan gitu. Iya. Ini juga kalau saya masih kerja, terus saya berusaha untuk berwirausaha, ragu-ragu nih, mau mengeluarkan semua kemampuan juga ragu-ragu. Toh saya masih kerja, masih punya gaji, masih nyantai. Gitu. Berarti saya harus keluar nih. Di posisi keluar kan, setelah keluar kita nggak punya pendapatan apa-apa, kita harus mikir gimana caranya saya survive. Gitu. Gimana caranya saya hidup. Di belakang saya udah punya anak, sudah punya istri, punya tanggung jawab saya. Tapi saya harus keluar, saya harus merubah nasib saya kan seperti itu. Yang saya tekankan di sini, saya ingin melahirkan bahwa jangan ragu-ragu ketika akan bergerak. Jangan ragu-ragu. Hidup itu memilih. Ketika kita lulus kuliah, sebenarnya kita mulai usaha jangan menunggu lulus kuliah ya. Dari sekarang pun kita sudah bisa mulai. Ya, betul. Apa yang ada dalam diri kita, potensi kita coba kita pelajari. Apa sih yang kita sukai? Kalau sekarang orang sering ngomong passion gitu. Passion saya di mana sih? Pandai-pandailah kita menggali potensi diri. Kita ada di mana sih? Saya bekerja di beberapa perusahaan yang masing-masing berbeda karakter gitu ya. Ada di keuangan, ada di distribusi, ada di manufaktur. Nah, kemudian saya pelajari satu persatu dari karakter perusahaan ini seperti ini seperti ini. Oh, masing-masing ada kebaikan. Nah itu yang kita rangkum, yang akan kita buat nih, yang kita punya cita-cita. Satu yang ingin saya tekankan untuk adik-adik sekalian, untuk yang ada di sini. Kalau masih punya mimpi, awal dari usaha itu dari mimpi. Ya. Bersyukur teman-teman yang masih punya mimpi. Cukup mimpi dulu aja dulu. Berani nggak kita bermimpi punya pendapatan ratusan juta? Berani. Berani nggak kita punya perusahaan besar? Berani. Ya. Berani nggak kita punya kita menjadi bos? Berani, Pak. Mimpi dulu ini. Setelah mimpi, saudara-saudara yang punya mimpi itu harus bersyukur. Ini modal utama kita. Jangan berpikir dulu dana ya, jangan berpikir dulu modal uang, enggak. Kita mimpi dulu. Dari mimpi andaikan kita coba realisasikan mimpi ini. Dari mimpi terus kita coba rangkum mimpi kita menjadi, kita udah bicara passion gitu ya. Passion kita di sini berarti ide kita muncul, ide kita. Yang sukanya di dunia tekstil, biasanya mereka mulai dari apa? Yang kecil-kecil aja dulu. Dari mimpi kita bisa melangkah step by step. Apa sih yang bisa kita mulai? Nah, satu lagi, dalam setiap perjalanan kita ya, saya ingin selalu di sini kita buka at-tijarah fi rizqi asyaratas atun, bahwa berniaga itu dalam Islam kita ajarkan berniagalah, karena 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di dalam perniagaan. Nah, ini yang menuntun kita bahwa kita bukan menjelekan seorang karyawan. Saya juga pernah jadi karyawan, pernah jadi itu kan. Tapi justru ini yang diperintahkan oleh Nabi, berniaga, berusaha, entrepreneur itu loh. Itu yang diajarkan Nabi. Nabi juga kan pedagang. Nabi juga berniaga. Ya, jadi kalau kita mengikuti ini loh, dari 10 keran rizki itu 9-nya itu berniaga. Ya. Ini yang mendasari saya harus punya usaha nih. Saya harus bermanfaat untuk orang lain. Kalau kalau tiap pemuda gitu menjadi seorang pengusaha, satu orang punya karyawan dua itu punya istri dua, punya anak masing-masing dua, berarti satu orang sudah bisa menghidupi beberapa orang. Iya, betul. Minimal kita manfaat untuk lingkungan kita. Iya, betul sekali, Pak. Itu. Terus bagaimana memulai usaha gimana? Itu dari awal. Harus kita punya mimpi. Dari mimpi kita kelola menjadi ide dasar untuk mimpi ini menjadi realitas seperti apa ini?
Nggak usah bikin macam-macam perusahaan besar. Nggak usah. Yang penting saya dulu begitu keluar dari kerja, terus saya akan berusaha. Saya hanya berpikir pendapatan saya harus mampu mendapatkan pendapatan minimal setara dengan gaji saya waktu itu. Gitu. Gaji saya waktu itu segitu. Saya hitung-hitungan. Saya mampu nggak mendapatkan pendapatan seperti minimal kehidupan saya kan udah fix cost-nya segitu. Gitu. Ada fix cost yang saya tidak bisa kurangi. Kalau cicilan saya punya cicilan. Dapur nggak bisa saya kurangi kan. Itu saya harus mampu nih. Hitung-hitungan ternyata saya mampu lah, yakin mampu. Keluar sudah, berarti saya tinggal usaha nih. Kalau enggak, malah saya enggak bisa hancur nih perekonomian, perekonomian keluarga. Tidak terpenuhi ya Pak ya. Ya, makanya saya usahain dan ternyata sebulan 2 bulan alhamdulillah bisa terpenuhi. Nah, kemudian bermodal dari ide bisnis ini kita sudah ketemu gagasan. Saya masih ingat dulu saya waktu masih kerja di Masung, itu saya di salah satu divisi yang ada di Dangder ya. Di situ ada satu orang penjual siomay. Siomay. Dia bawa gerobak. Begitu saya tanya, berapa omset lu? Satu hari saya dapat 80 Pak. 80.000. Waduh, 80.000. Tapi alhamdulillah saya punya 5 roda. Yang 4 roda dijual sama orang lain. Saya terima setoran aja Pak, 1 roda 40.000. Jadi dia dapat 4 kali 4 dan 160 ditambah roda dia. Orang melihatnya mungkin, ini usaha apaan? Iya. Tapi begitu saya tanya, begitu. Artinya kita nggak usah, begitu kita mau usaha, jangan berpikir dulu usaha besar. Yang kecil aja dulu. Yang namanya usaha sendiri ini. Ceritanya kita usaha sendiri. Hari ini kita punya dapat untung 5.000. Besok pagi bisa 10. Besoknya lagi bisa 2.000. Tapi besoknya lagi bisa 100. Kan seperti itu. Iya. Nah, ini seninya gitu. Iya. Dulu waktu apalagi kalau sedang jadi karyawan, berarti kan satu bulan dapat segininya segitu aja. Ini bukan sedang merendahkan yang sedang masing-masing hidup pilihan ya, masing-masing punya pilihan. Jadi karyawan seperti ini, jadi usaha seperti ini, plus minusnya gitu. Tapi yang jelas sebagai orang pemuda, saya sering kalau sedang ngobrol dengan teman-teman, dengan rekan-rekan, tolong teman-teman yang punya potensi untuk berwirausaha, sok tumbuhkan. Beberapa orang yang datang ke saya butuh uang gitu. Coba kamu punya kemampuan apa? Saya pengen kemampuan itu yang dikembangkan. Daripada kita ngasih uang, mending ngasih kail. Daripada ngasih ikannya, kailnya kan seperti itu. Betul. Jadi bisa lanjut terus. Jadi seperti itu. Dan jangan lupa dalam setiap pergerakan kita libatkan Allah. Ketika kita melangkah dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, keluar rumah, itu usahakan Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar kita melibatkan Allah dalam setiap gerakan kita. Jadi nanti dalam perjalanan keringat kita, capek kita, itu nggak sia-sia. Semuanya bernilai ibadah. Gitu. Adapun dalam perjalanan usaha, masalah usaha ada gagal, ada untung, itu mah. Yang namanya gagal biasa. Gagal, jatuh, bangun lagi. Udah jatuh, bangun lagi terus aja. Iya, betul. Gitu. Artinya kalau kita pernah nanam, ada kemungkinan kita panen. Ini seperti itu. Iya, Pak. Adapun kalau nanam bisa panen, bisa gagal. Tapi kalau nggak nanam, kemungkinannya gagal kan? Itu nggak ada kemungkinan panennya. Gitu. Pasti gagal. Ya. Gitu. Makanya kenapa harus takut gagal? Gitu. Bagi saya gagal udah biasa. Kadang teman-teman yang saya minta untuk kamu punya potensi usaha ini. Saya belum punya teman, dia Saib sebenarnya. Saib, cuma dia nggak berani membuka usaha sendiri. Dia pengennya, saya mau buka, tapi saya digaji ya. Begitu saya tantang, butuh modal berapa? Buka minimal sekelas kafe apa ya.
saya nggak mau digaji aja. Ternyata ini juga mental juga perlu dididik gitu. Iya, betul sekali. Dididik terus menerus sampai benar-benar orang yang berjiwa berusaha itu udah dia nggak nyaman kalau harus digaji gitu. Nggak nyaman, dia pengennya gaji gitu. Memang secara namanya wirausaha itu penuh dengan lika-likunya ya. Ya mental harus kuat. Orang yang kerja enak. Karena kita lihatnya orang kerja enak. Iya. Begitu dia pulang kerja jam 4 masuk rumah, dia sudah bisa melupakan kerja. Iya. Nah, sementara pada saya gitu. Begitu pulang masuk rumah, mau pulang jam berapapun, masuk rumah, itu otak masih aduh supplier itu Iya, udah betul jatuh sekali. tempo. Giro ini harus ketutup. Ada macam-macam Iya, ya. betul. Tapi udah ini itulah seni. Iya. Itu pilihan saya dengan segala risikonya. Tapi yang jelas ketika orang yang bekerja maka dia yang sebagai karyawan kan dia punya masa pensiun umur sekian ya. Yeah. Untuk yang berusaha boleh milih kan. Saya malah cita-citanya pengen pensiun muda kan seperti itu. Iya, betul. Dalam usia segini kalau memang kita udah punya passive income, udah bisa jalan sendiri ngapain. Nah, tetapi walaupun seperti itu tetap saja ada pengen aktualisasi diri gitu ya. Betul sekali, Pak. Saya pengen tetap bermanfaat. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Sudah cukup, Pak? Cukup. Mungkin, oke. Saya rasa cukup untuk Kang Sukron. Selanjutnya akan kita lanjut langsung ke Kang Anjas. Kita cek dulu koneksinya. Apakah udah connect ke Kang Anjas? Halo, Kang. Halo, Kang. Mendengar suara saya? Halo. Halo, oke. Sudah aman ya, Kang Anjas? Apa kabar, Kang Anjas? Oke. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Mau langsung aja? Boleh. Assalamualaikum, Pak Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Dari sini sebenarnya tadi sudah hampir 90% lah dibahas oleh Pak Syukron mengenai bagaimana sih menjadi seorang pengusaha gitu. Dari awal beliau berkarir sampai dengan sukses story sekarang. Kalau dari sisi saya sih mungkin akan lebih mendorong bagaimana adik-adik semua dalam menjalani dunia perkuliahan sebelum sampai dengan waktu ya tadi untuk bekerja, berusaha, kemudian ataupun menjalankan bisnis. Tadi memang saya setuju banget dengan Pak Syukron ya. Kalau misalkan kita memang punya cita-cita yang baik, nah kita memang harus punya mimpi. Nah itulah yang memang harus selalu ditekankan pada diri sendiri. Kemudian ya berusaha juga tadi sudah disampaikan bahwa tidak perlu dengan modal yang terlalu besar, apalagi teman-teman semua nih mahasiswa masih dalam proses tahap pembelajaran, berarti kan dari awalnya siswa yang belajarnya setiap hari dari jam 8 sampai jam 5 sore mungkin, atau dari jam 7 sampai jam 3 sore. Menjadi seorang mahasiswa itu justru lebih banyak peluang yang akan didapat, karena kita tidak terikat dengan waktu untuk menyelesaikan. Misalkan hari ini saya harus masuk jam 8 kurang jam 5. Jadi bisa jadi nanti pada saat kalian menjalankan aktivitas sebagai mahasiswa, ya mungkin bisa masuk jam 8 kurang jam 12. Masih ada sela-sela waktu yang memang itu bisa mengembangkan bakat dari teman-teman semua nih yang ada di sini. Nah, kemudian tadi mungkin dari Kang Amin ya, selaku moderator sudah ya, Pak. Banyak menyampaikan bahwa sebenarnya saya lebih banyak bergelut di bidang ya sebagai employee lah, sebagai karyawan di beberapa perusahaan. Memang tempat saya bekerja sekarang sudah keempat berarti saya bekerja. Dan itu tadi benar kata Pak Syukron, dimanapun kita bekerja pasti kepuasan itu akan terus kita cari. Kita tidak bisa puas di satu posisi ke posisi lain, di satu tempat ke tempat lain, karena memang
kalau bekerja akan ada di mana titik jenuh yang itu benar-benar harus bisa kita atasi sendiri gitu sebelum sampai akhirnya kita keluar dan bekerja di tempat lain. Kegagalan dalam dunia bisnis juga sebenarnya saya sudah pernah mengalami sebenarnya, karena waktu tahun lalu juga saya sudah coba membuka usaha, tapi pas begitu selesai down, udah. Jadi saya berpikir, wah saya coba dulu deh bekerja kembali gitu. Jadi seperti itu. Buat teman-teman mahasiswa semua, sebenarnya proses pembelajaran di Masum University saya rasa sekarang jauh lebih baik lah dibanding mungkin zaman kita ya, Pak Syukron ya. Pak Syukron alumni tahun berapa? Saya 2011 nih. Saya 2002. Tuh, Pak Syukron orang lama. Luar biasa. Pasti sekarang sudah jauh berbeda ya Pak Syukron ya. Sudah jauh nih dengan tahun waktu kita dulu ya. Ya, dari segi fasilitas juga sekarang sudah luar biasa maju lah Masum University. Mungkin Pak Syukron dulu masih amik juga ya, sama ya? Masih amik ya. Nah, malah baru angkatan 4 ya. Oh, angkatan keempat. Saya juga sama masih amik. Jadi buat teman-teman mahasiswa sekarang, kalian sudah tidak perlu lagi minder dengan rekan-rekan di luar. Mungkin ada teman-teman yang dari alumni mana atau kuliah di tempat mana gitu. Sekarang Masum University sudah jauh lebih maju dari pada waktu saya tahun 2011 ya. Saya mau ada cerita sedikit yang agak menggelitik nih dulu. Pas waktu pertama saya bekerja di 2011, perusahaannya ada di belakang Masum University ya, di Gistek Garmen itu. Dulu waktu pertama masuk saya masih jadi administrasi, kemudian habis itu saya naik jadi supervisor. GM saya itu sempat menanyakan, kamu lulusan dari mana gitu kan. Pas begitu saya jawab, saya dari Amik Al-Masum Pak. Nah, beliau tanya, Amik Al-Masum itu di mana katanya. Saya kan agak kaget ya, padahal kan kita tetanggaan gitu ya, bisa dibaratkan seperti itu. Sampai akhirnya jauh-jauh kemudian kita berjalan dengan karena ya satu hal pada saat kita menjadi sebuah employee di sebuah perusahaan kan setidaknya attitude kita bangun, kemudian komunikasi juga kita jalan lebih baik gitu. Jadi lambat laun mereka-mereka yang ada di atasan itu akan melihat gimana hasil kita, gimana hasil kerja kita. Dari situlah baru tahu, oh ternyata menjadi alumni dari Amik Al-Masum itu tidak ya kalau misalkan maafnya bicara tidak sejelek yang orang bayangkan lah gitu. Jadi seperti itu. Nah dari situlah mulai mengenal sampai akhirnya saya bisa menempati posisi yang jauh lebih baik. Nah kemudian satu hal saya juga sekarang masih aktif ya, Pak Rizky jadi dosen, Pak Yudi juga saya masih di Masum University sekarang. Nah salah satu motivasi besar saya kenapa saya mau kemudian saya bisa berbagi gitu, karena ya itu tadi kembali lagi bahwa apapun yang kita dapatkan kita harus coba sampaikan kepada orang lain. Nah saya mengecam dunia pendidikan ya, berarti 2 kali bahkan saya sudah S2 2 kali, saya berpendidikan lagi gitu kan. Nah itu tidak lain karena ya itu tadi kembali lagi niat kita untuk beribadah sebenarnya. Saya juga bukan tidak munafik juga sih sebenarnya, gimana kita bisa mendapatkan income yang lebih baik gitu kan. Jadi seperti itu. Banyak hal yang teman-teman semua calon mahasiswa baru yang bisa dikerjakan pada saat kalian dalam masa proses pembelajaran. Saya rasa juga Masum University sekarang sudah banyak UKM yang bisa dikembangkan, kewirausahaan juga ada, kemudian dari fasilitas-fasilitas juga sudah banyak menunjang jauh lebih baik gitu. Kalian semua bisa dapatkan dan kalian semua bisa ikuti. Bagaimana kita membagi waktu antara belajar, antara kuliah, kemudian antara kita berwirausaha, antara kita bergelut dengan unit kegiatan mahasiswa. Nah itu akan membangun mental kalian nanti jauh lebih baik. Saya dulu tidak bermimpi saya bisa mengisi acara seperti ini di depan kalian ya. Dulu saya juga sempat berpikir mungkin suatu saat saya akan bisa bicara di depan seperti mereka yang ada di depan. Dan kesempatan itu semua pasti akan datang sama. Jadi buat rekan-rekan semua calon mahasiswa baru ya, sekarang sudah jadi mahasiswa baru ya, dengan masih masa KPM ini, jangan patah semangat. Jadi harus tetap semangat.
spiritnya tetap kuat. Jangan lupa juga beribadah juga. Dan itu saya yakin nanti progres ke depan akan jauh lebih baik lah. Ya, kemudian bisa punya banyak teman, bisa berbagi dengan teman di kampus. Itu juga nanti akan memunculkan bagaimana kita bisa punya solidaritas tinggi gitu. Banyak sih sebenarnya pengalaman-pengalaman baik itu dalam organisasi, kemudian bagaimana nanti kita ikut berorganisasi, kemudian kita implementasikan dalam dunia kerja, itu juga akan banyak sekali lah manfaatnya saya rasa. Oke, mungkin begitu Kang Amin, sharing informasi yang ya sekedar share lah, saya sebagai pelaku employee di perusahaan, Pak Supron sebagai pengusaha, mungkin Pak Supron juga pasti punya anak-anak di bawahnya, karyawan-karyawan di bawah yang sama-sama bagaimana menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis, gimana bekerja keras, jadi seperti itu. Betul sekali. Baik, sudah cukup, Kang? Sudah, cukup. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kang Sukron dan Kang Anjas yang telah memaparkan ilmunya untuk para calon mahasiswa-mahasiswi baru, dan tentunya ilmu dan pengalamannya pasti akan sangat bermanfaat sekali. Berikutnya kita akan lanjut ke sesi diskusi. Jadi bagi adik-adik yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengirimkan pertanyaannya di chat Zoom. Jadi langsung saja di chat Zoom, nanti akan langsung kita ambil pertanyaan-pertanyaan yang paling atas dulu. Mungkin Kang Sukron sama Kang Anjas, sambil kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik, ini ada pertanyaan dari saya. Mungkin yang pertama, ini, apa sih masalah-masalah yang pernah Akang tanggapi gitu? Jadi hadapi masalah-masalah yang pernah Akang hadapi, dan bagaimana sih cara Akang buat keluar dari zona masalah tersebut seperti itu? Mungkin boleh dari Kang Sukron terlebih dahulu. Masalah ya. Kalau selama ini sih masalah pasti ada, apalagi yang pertama pengalaman saja ya. Saya beberapa kali usaha itu memulai usaha dengan teman, ya, dengan teman. Artinya itu ada dua modal, ada dua pikiran, ada dua pemikiran yang harus disatukan. Iya, betul sekali. Nah, ternyata masalah timbul itu setelah usaha mulai berjalan, mulai menampakkan hasilnya. Nah, diuji kita diuji akan bertahan atau bubar. Seringnya ketika kita usaha bareng, saya udah berapa kali partner sama teman itu bubar semua. Yaitu kita diuji ketika usaha mulai muncul. Nah, makanya begitu masuk tahun 2015, udahlah, saya nggak mau kayak gini lagi. Saya harus berdiri sendiri. Makanya pas tahun 2015 akhir, 2015 saya masih di kerja di tempat lain ya. 2 Agustus saya keluar, September Oktober saya udah mulai fight sendiri. Saya udah bertekad. Apapun yang terjadi saya harus bisa ngatasi sendiri. Kadang saya mikir, saya dulu nggak kenal kamu, sekarang kenal terus bubar, biarin aja. Gitu. Dulu saya nggak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa. Terakhir saya ada. Dulu saya yang punya mobil, sekarang punya, terus hilang lagi. Biarin aja. Jadi kata-kata gagal itu udah biasa aja. Biasa aja ya. Ini usaha takut bangkrut, biarin. Udah biasa. Dulu juga nggak ada. Gitu. Iya. Dulu juga punya, sekarang ada, hilang lagi, biarin aja gitu. Jadi udah udah kebentuk, udah ini aja, udah kebal gitu. Iya, betul sekali. Baik, Kang. Sudah cukup? Sudah cukup. Oke, selanjutnya kita lanjut dulu ke Kang Anjas. Kang, boleh dijawab, Kang? Masalah ya? Iya, Pak. Justru masalah pasti setiap orang punya masalah sih sebenarnya. Tidak hanya masalah di dunia kerja,
mungkin Kang Sukron sebagai pengusaha juga masalah, kemudian teman-teman mahasiswa juga sebenarnya pada saat kalian mendaftarkan diri menjadi seorang mahasiswa juga sebenarnya kalian sudah mencari masalah sebenarnya. Jadi bagaimana kita menyikapi masalah yang timbul. Kalau misalkan banyak sih di dunia kerja biasanya masalah itu lebih cenderung ke, kalau di pengalaman saya bekerja sampai sejauh ini, kebanyakan masalah memang lebih ke masalah teknis di bawah. Terus bagaimana kita bisa menjelaskan dan kita bisa menyampaikan kepada atasan kita pokok permasalahannya apa, dan akan lebih baik lagi pada saat masalah itu timbul sebelum kita menghadapi ke atasan yang lebih jauh, ya kita sudah punya solusi pemecahan masalahnya. Jadi tinggal kita sodorkan bahwa Pak ternyata kita harus seperti ini misalkan, atau ini solusinya. Nah, sebenarnya sih lebih cenderung ke sana. Kemudian pada saat masalah-masalah yang kita hadapi tadi, ya sekarang kita kembalikan lagi sih sebenarnya bagaimana kita menyikapi. Jadi kalau dari saya sih lebih cenderung ke sana ya. Pada saat saya menjadi seorang mahasiswa juga sebenarnya banyak masalah gitu. Mulai bagaimana kita mengatur waktu, kemudian bagaimana kita ya bergaul dengan teman gitu. Itu juga sebenarnya kalau misalkan kita tidak bisa menyikapi dan kita tidak bisa membawa diri dengan baik, ya itu sebenarnya akan jadi masalah juga gitu. Jadi cernalah baik-baik masalahnya, kemudian kita cari solusi-solusi yang ya relevan, yang itu kita bisa implementasikan sehingga akan menghasilkan pemecahan masalah yang lebih baik. Paling sih dari saya itu, Kang Amin. Jadi nikmatin aja, karena memang semuanya pasti butuh proses. Semakin banyak kita masalah, semakin banyak kita mempunyai masalah dan kita bisa memecahkan masalah, maka proses pendewasaan dan proses membangun mental itu akan semakin kuat. Beda halnya dengan orang yang sama sekali tidak pernah mendapat masalah ya, Pak Sukron ya. Yeah. Jadi kalau misalnya kita nggak punya masalah, begitu dapat masalah kaget, wah langsung bisa-bisa jadi kayak gimana ya nanti. Tapi kalau misalnya kita sudah terbiasa, kalau kita sudah terbiasa menghadapi masalah, justru masalah pertama mungkin kita akan kaget, masalah kedua kita mulai bisa mencoba menganalisis, masalah ketiga, masalah empat, begitu banyak masalah, justru itu akan semakin membuat kita dewasa sebenarnya. Dewasa dari pola pikir, dewasa dari mental juga mungkin akan lebih terbentuk, dewasa bagaimana kita bersikap, itu juga nanti akan menentukan. Jadi ya buat adik-adik semua, mungkin Amin juga ya, jadi kalau ada masalah enjoy aja hadapin gitu. Pasti semuanya akan ada penyelesaian. Cukup kan? Cukup. Oke, baik, terima kasih. Lalu selanjutnya ada pertanyaan Kang dari para mahasiswa untuk Kang Sukron sama Kang Anjas. Yang pertama dari Wina Kania, Prodi Bimbingan Konseling, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Izin bertanya, Kang Teh, support dari siapa saja yang sangat berpengaruh dalam berusaha? Seperti itu. Mau ditampung dulu apa langsung, Kang? Ditampung dulu juga boleh. Tampung dulu aja ya? Dua aja gitu, biar nggak kelamaan. Dua pertanyaan aja. Oke, siap. Lalu yang selanjutnya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Febriana NP, Program Studi Perbankan Syariah. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, gimana cara kita agar percaya bahwa mimpi itu bisa terwujud suatu saat nanti? Makasih Pak. Oke, mungkin langsung dijawab aja. Yang pertama boleh dari Kang Anjas. Untuk pertanyaan pertama, support dari siapa saja yang sangat berpengaruh dalam berusaha? Support pasti paling pertama dari keluarga ya. Keluarga. Saya sedikit bercerita ke belakang kenapa saya bisa di Bandung. Sebenarnya awalnya dulu saya ingin coba merubah mindset dari keluarga. Jadi keluarga saya itu termasuk keluarga yang kata orang Sunda mah kokoleten lah gitu. Jadi dia tidak pernah berpikir bahwa pendidikan itu lebih penting daripada kita mendapatkan uang. Dulu pada saat tahun 2006, pada saat 2006 saya lulus sekolah SMK itu, orang tua sudah menjas, kamu harus kerja. Sudah tidak usah lagi lanjutkan pendidikan. Nah, pada saat saya sudah proses bekerja selama 2 tahun dulu di BNC,
kemudian saya berpikir, wah saya kalau terus-terusan kayak gini, ya bisa dibayangkan lah kalau misalkan kerja bagaimana di perkebunan kelapa sawit dengan kondisi yang panas, kemudian jauh kemana-mana di dalam hutan gitu, gimana kita membuka lahan gitu. Saya terus selalu berpikir kalau misalkan terus-terusan seperti ini, wah bisa sampai tua nih saya di sini gitu kan, mau jadi apa nanti. Nah dari situlah saya mulai berpikir. Awal cerita juga dari 2008 saya pergi ke Bandung itu, dulu awalnya saya bercerita ke orang tua bahwa, Bu, saya dipindahin kerja ke Jawa. Padahal pada dasarnya saya bukan dipindahin ke Jawa sebenarnya, tapi saya kabur tuh dari tempat kerja, pergi ke Jawa. Karena saya berpikir, kayaknya kalau terus-terusan kayak gini, lambat laun saya bisa tua nih di perkebunan gitu kan, pergi aja saya tuh. Nah, dari situ saya mulai rubah mindset, saya coba ngobrol dengan orang tua sampai akhirnya saya diizinkan untuk kuliah. Nah, awal mula saya pendidikan kuliah 2008 sampai dengan 2011, pas begitu keluar kuliah saya mencari kerja dan dapat pekerjaan yang lebih baik, baru orang tua berpikir, oh ternyata memang pendidikan itu penting. Jadi sebenarnya dasarnya memang dari orang tua, karena saya pengen ya mungkin teman-teman adik-adik semua yang sekarang sedang mau melanjutkan ke perguruan tinggi pasti dalam hati salah satu hal terbesar yang memotivasi kalian untuk berpendidikan tinggi bisa jadi dari orang tua. Kalau saya sih benar support memang dari orang tua itu paling besar. Nah setelah lambat laun selesai, kemudian beres tuh kuliah D3, kemudian kuliah S1, saya bekerja, baru support kedua dari istri dan anak. Jadi ya keluarga di rumah juga banyak sekali kasih support lah, sampai dengan akhirnya saya bisa melanjutkan pendidikan dan saya juga bisa bergabung dengan Masum University juga. Jadi memang faktor dari keluarga sih, kalau dari saya itu memang benar-benar luar biasa. Jadi seperti itu Kang Amin kalau dari saya. Jadi memang ibu lah faktor terbesar. Baik Kang. Oke, baik Kang. Mungkin kita akan langsung lanjutkan ke Kang Sukron. Kalau dari saya ya, seperti Kang Anjas tadi cerita pengalaman, saya juga pernah, saya sama orang rantau juga ya. Dulu saya pernah sombong. Jadi begitu kita keluar dari kampung, berangkat ke kota, itu pikiran kita apa? Saya tidak mau pulang sebelum sukses. Itu. Betul banget. Pikiran saya seperti itu. Ya. Jalan berapa tahun. Kebetulan saya kerja setiap ganti perusahaan, nggak tahu ceritanya gimana. Saya nggak lama punya posisi yang lumayan. Pindah cepat. Tapi saya punya apa sih ini, sudah kerja selama ini, posisi udah bagus, hati nggak pernah tenang. Ada apa ini? Ya itu tadi ada bahasa, saya pernah sombong. Sebelum sukses, saya nggak mau pulang. Ternyata saya nggak pernah pulang. Saya belum merasa sukses ini. Mau merasa sukses. Artinya setelah berpikir, ya berbalik ke mindset, oh benarnya. Ada yang salah ini. Ada yang salah di hidup saya. Mulai tahun berapa itu, udah ada ataupun nggak ada uang gitu ya. Masalahnya masih uang. Namanya juga orang kerja ya. Gaji udah habis untuk inilah. Macam-macam. Waktu juga terbatas. Akhirnya saya memaksakan diri, saya harus pulang setiap bulan. Apapun kondisinya. Dan alhamdulillah setelah pulang, setiap bulan pulang, nemui orang tua. Ini support kita loh. Ini doa kita. Ini orang tua masih ada. Ini jimat saya ini. Coba berpikir seperti itu. Kayaknya tiap bulan pulang. Dan alhamdulillah sampai hari ini, setiap bulan kita menyempatkan, walaupun cuma ketemu dong. Ini support pertama saya. Yang kedua, jelas istri dan orang-orang rumah ya. Itu yang membuat istilahnya apa ya? Capek pun hilang karena saya punya tanggung jawab gitu. Ini yang harus ya yang harus saya tanggung kan gitu. Saya nggak bisa diam, ada anak, ada istri seperti itu. Tapi yang mensupport kenapa saya harus kerja, harus berwirausaha. Di antaranya seperti ini. Orang tua saya di rumah berdagang. Di sini juga saya ketemu mertua saya juga berdagang, walaupun kecil-kecil kan.
mereka nggak ini kok bisa menyekolahkan anak, mereka bisa hidup tenang. Saya juga harus bisa ini. Itu yang jadi support dan bekal saya menjalani kehidupan seperti itu diantaranya. Terima kasih. Oke, baik, sangat luar biasa sekali. Baik, berhubung karena waktunya sudah habis, mungkin nanti untuk pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah adik-adik kirimkan di chat Zoom, akan langsung kami tanyakan ke para narasumber-narasumber yang luar biasa ini. Nanti akan langsung dikirimkan jawabannya oleh para mentor ke grup fakultasnya masing-masing. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu, Kang, untuk materi sekarang. Kang Anjas, Kang Sukron. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Anjas dan Bapak Sukron yang telah menyampaikan materinya pada kesempatan kali ini. Oh ya, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, dipersilahkan kepada adik-adik untuk mengisi dulu link presensi check out atau absen keluar sebelum nanti kita masuk ke sesi kedua selanjutnya di pemateri kedua. Saya beri waktu kurang lebih 2-3 menit, dimulai dari sekarang. Baik, saya rasa sudah cukup untuk mengisi check out di link presensi. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi kedua dengan tema kewirausahaan yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Ibu Yena Maksum dan Bapak Tatang Sumarsono. Kepadanya kami persilahkan. Karirnya diawali sebagai seorang wartawan ya Pak ya? Ya. Sejak tahun 1975 beliau sudah menulis buku, lahir di Tasik. Dan tadi saya sempat berbincang-bincang dengan Pak Tatang, ternyata Pak Tatang ini juga pernah menjadi aktivis yang selalu mengkritik Orde Baru ya Pak. Pada zaman Orde Baru itu dan hampir dicekal ya Pak. Tapi sekarang sudah diputihkan kembali katanya. Terima kasih Pak Tatang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu dari bedah buku ini. Baik, Pak Tatang. Kita sama-sama tahu ya Pak Haji Maksum sebagai tokoh wirausaha Muslim yang salah satunya mendirikan perekonomian di Kabupaten Bandung Timur ini. Saya ingat sekali waktu itu dari tempat ini yang hanya sawah, sekarang sudah hidup ekonominya dan alhamdulillah bisa mensejahterakan warga di Kabupaten Bandung Timur ini. Saya ingin tanya ke Bapak, apa yang menjadi latar belakang nih Pak? Bapak ingin menulis sejarah biografi Pak Haji Maksum ini. Ya, terima kasih. Saya sebagai wartawan dan
beberapa kali sebelumnya itu sudah menulis biografi tokoh-tokoh nasional. Ya. Saya melihat sosok Pak Haji Maksum ini merupakan seseorang yang sangat menarik. Beliau memulai berusaha dari tahap yang paling bawah, ya, berbekal ketawakalan, berbekal semangat, dan yang jangan lupa berbekal doa dari orang tua. Ya. Pak Haji Maksum merintis usaha, bisa dibayangkan. Beliau mulai berjualan minyak tanah itu hanya 1 black satu hari. 1 black itu kira-kira ya sekitar 20 liter isinya. Dan tidak boleh lebih karena ada pesaing. Namun akhirnya Pak Haji Maksum bisa mengalahkan pesaingnya itu. Meskipun untuk sampai ke tahap itu bukan sesuatu yang mudah. Pak Haji Maksum kemudian merintis usaha. Di sana disebutkan beliau pernah menyewa gerobak ya untuk membawa minyak tanah dari BPM sampai ke Ranca Ekek. Dan akhirnya ya bisa berkembang seperti sekarang. Dan tentu saja keberhasilan Pak Haji Maksum ini pada perkembangan berikutnya itu sangat ditopang oleh pala putranya. Ya. Di antaranya ya sesuai dengan tingkatan usia, ya Pak Haji Maksum banyak mendapat masukan-masukan dari almarhum Pak Haji Nanang Iskandar. Beliaulah yang memberikan masukan, ya, sehingga kerajaan bisnis Haji Maksum ini sudah seperti sekarang ini. Begitu kira-kira. Itu jadi sangat menarik. Ada hal-hal yang patut kita jadikan contoh. Ya. Ada nilai-nilai yang sangat berguna dan itu universal untuk siapapun juga yang menjadi anutan Pak Haji Maksum dalam melaksanakan perjuangannya di bidang wirausaha. Itu ya faktornya. Ya, kalau kita baca sama-sama ya, kebetulan saya juga cucu pertama dari Pak Haji Maksum ini, jadi saya juga sering diajak komunikasi karena mungkin cucu pertama ya, jadi lebih dekat mungkin ya kita. Ada hal yang sangat saya garis bawahi pada saat saya menyaksikan perjuangan beliau. Jadi beliau ini adalah sosok yang tidak pernah pantang menyerah. Tetapi ada satu insting yang sangat kuat nih di diri Aki itu ya. Seperti halnya pada saat dia membangun usaha dan usahanya itu tidak akan maju, dia seperti tahu duluan gitu Pak. Dan dia akan, kalau bahasa sekarang tuh move on gitu. Ya. Nah, gimana Pak menurut Bapak di buku ini, bisa dijelaskan sedikit biar adik-adik tahu? Ya, apa yang dikatakan barusan itu memang betul. Artinya, kalau Pak Haji Maksum dulu tidak dinamis, ya, tidak inovatif, nggak mungkin bisa berkembang. Ya, dinamis dan inovatif Pak Haji Maksum itu. Bahwa usahanya yang sekarang itu berkembang, itu harus dikaitkan dengan masa lalunya. Banyak juga, atau ada juga yang gagal. Betul. Ya, Pak Haji Maksum itu ketika merintis usaha, ketika pertama datang ke Bandung, tahun 50 awal itu, mulai bisnis kecil-kecilan dan gagal. Pak Haji Maksum mengatakan, contohnya di Tenun ya? Enggak, bukannya di Tenun. Ya, bukan Tenun. Pertama beliau datang itu jualan kerajinan. Jualan kerajinan di daerah destinasi wisata. Ya, Braga ya. Ya, di Braga, kemudian sampai ke puncak beliau. Ya. Tapi Teka Harti katanya. Lalu beliau ya move on. Ya. Artinya
Lah saya terus berjualan kerajinan itu buka warung, jualan payung, kelom gelis, itu juga akhirnya tidak juga berkembang. Tapi kemudian akhirnya menemukan celah, ya, dan celah itu kemudian diperjuangkan. Syariatnya dan hakikatnya pertolongan Allah. Celah itu adalah berjualan BBM yang dimulai dari satu black itu. Nah itu jadi betul dinamis, inovatif. Ya, inovatif beliau itu. Dan ya ada semacam indera keenam kali ya. Itu mungkin tidak setiap orang dan optimis bisa. Mungkin ya. Iya. Optimis. Jadi begitu mau gagal, mundur lagi ya. Jadi tidak terus-terusan kalau ada perhitungan-perhitungan juga. Jadi yang saya tahu tidak sampai gagal sekali gitu ya. Tidak itu sampai. Itu hebatnya Pak Haji Maksum ya. Jadi begitu usahanya itu akan mulai kelihatan menurun, ya akhirnya beliau cari lagi bentuk lain yang kira-kira bisa lebih memungkinkan untuk berkembang. Insting atau mungkin penjiwaan nih, Pak Tatang? Penjiwaan yang kan kalau Bapak saya selalu bilang kalau kita usaha itu ruh kita harus ada di sana gitu. Sehingga kita mengetahui gitu secara lebih dekat lagi, secara lebih jauh lagi apa yang harus kita lakukan gitu. Dan apa yang harus dihindari gitu. Itu mungkin. Ya, insting atau penjiwaan itu hanya soal istilah mungkin ya. Tapi persoalannya kalau kita mungkin agar lebih enak kedengarannya ya penjiwaan. Penjiwaan ya. Artinya beliau mampu memahami sesuatu dengan cepat. Cepat, betul. Sehingga bisa membaca situasi. Ya, itu bisa membaca situasi beliau itu. Ketika orang lain belum berpikir ke sana, Pak Haji sudah melampaui orang lain begitu. Sehingga ya penjiwaan mungkin ya itu. Kalau insting sih kadang-kadang terlalu ini bisa dikaitkan dengan penjiwaan ya. Penjiwaan. Fokus gitu ya, menjiwai gitu ya. Dan penjiwaan ini yang saya tahu itu tidak datang sekaligus. Betul. Beliau merintisnya dengan sangat panjang. Ketika usia belasan tahun beliau mulai bisnis. Ya, ketika setelah tidak lagi mas santren, beliau bisnis. Jadi ada masa, ada jam terbang beliau itu ya. Hanya mungkin jam terbangnya itu dibanding dengan orang lain. Kalau orang lain untuk sampai ke titik A itu butuh sekian tahun, kalau Pak Haji mungkin lebih cepat lagi begitu. Itu yang disebut dengan penjiwaan itu ya, naluri ke-6 atau apalah kira-kira istilahnya gitu kira-kira. Dan Pak Haji tidak pernah duduk di bangku kuliah ya. Tidak. Sekolah bisa ini biar termotivasi nih adik-adik. Ya, bukan berarti kita jangan kuliah ya. Ya. Maksudnya yang tidak kuliah pun misalnya tidak duduk di dalam bangku pendidikan pun bisa sukses gitu. Ya tentu saja begini ya. Kalau Pak Haji Maksum tidak kuliah, kita harus membaca. Harusnya lebih sukses lagi gitu yang kuliah ya. Harus membaca zaman, Pak Haji Maksum lulus dari Fox School atau sekolah rakyat yang 3 tahun itu. Tapi kemudian Pak Haji Maksum ternyata murid terpandai. Sehingga Pak Maksum itu belum haji waktu itu, masih Dayun namanya. Anak yang bernama Dayun ini bisa melanjutkan ke Verpolek School. Jadi Fox School itu sekolah desa ada di desa, Verpolek School ada di kecamatan. Nah, jadi Pak Haji sempat di sana, ya karena pandai. Tapi kenapa tidak masuk Milo? Ya karena Pak Haji rakyat, bukan kelas menengah di sananya itu. Ya. Apalagi masuk ke AMS, atau sampai ke universitas. Namun beliau itu sekolah dari, saya selalu mengistilahkan Pak Haji ini sekolahnya dari Fakultas Pengalaman. Dari Fakultas Pengalaman. Dan itu saya ingat ucapan Bu Haji ya, almarhumah. Pak Haji itu kadang-kadang bawa onderdil katanya. Pak, bade ka mana deui atuh tuang heula, kerek sakola. Jadi Pak Haji Maksum itu ya membongkar jeep
memasang-masang underdeal, beliau mengistilahkannya sakola, rek sakola. Ya. Jadi motivasi belajarnya kuat sekali, meskipun secara formal beliau tidak sekolah di jenjang pendidikan seperti sekarang. Tapi motivasi belajar, itu tidak mungkin Pak Haji bisa mencapai prestasi seperti itu kalau tidak ada motivasi belajar. Meskipun formalnya beliau tidak duduk di bangku sekolah. Ya, makanya saya katakan kuliahnya itu sekolahnya ya di Fakultas Pengalaman. Di Fakultas Pengalaman. Jadi adik-adik yang kuliah itu harusnya lebih sukses ya. Harus lebih sukses Harus lagi. lebih sukses lagi. Ya. Oke, Pak. Di buku ini Bapak, siapa yang Bapak wawancara saat itu? Apakah Bapak langsung sudah meninggal ya waktu itu pas buat buku ini ya? Nah, siapa yang Bapak wawancara saat itu untuk menggali biografi beliau? Ya, sebetulnya ketika Pak Haji masih ada, saya sudah ketemu. Jadi saya sudah ngobrol. Saya sudah ngobrol hanya waktu itu hanya untuk keperluan penulisan artikel di media massa. Jadi saya punya bahan, saya sudah tahu sosoknya, saya sudah ngobrol meskipun belum optimal. Nah, ketika Pak Haji sudah beberapa tahun meninggal, ya putranya Pak Nanang yang ingin mengabadikan riwayat Pak Haji dalam sebuah buku biografi. Tentu saja itu Pak Nanang juga tidak sendirian, tapi didukung oleh saudara-saudaranya. Dan tentu atas restu ibu yang waktu itu masih ada. Nah, itu kemudian biografi ini disusun. Ya saya yang menjadi sumber itu Pak Nanang sendiri. Tentu saja sumber yang paling pertama itu adalah Ibu Haji Aisyah. Ya. Sebab beliau yang paling lama mendampingi ya. Kemudian Pak Nanang dan saudara-saudaranya. Ya. Kemudian teman-teman Pak Haji Maksum ketika saya ke Cibuyut itu masih ada yang meskipun sudah tua, jadi saya masih bisa menggali. Yang teman Mas Santrennya juga saya sempat bertemu. Jadi kemudian karyawan dulu yang sekarang sudah tidak lagi bekerja karena sudah tua juga sempat saya wawancarai. Jadi banyak sumbernya. Ini kesulitan menulis biografi yang tokohnya sudah tidak ada. Saya harus bisa merekonstruksi bagaimana Pak Haji Maksum ketika akan menjual kerbau dari jalan kaki dari Ciawi sampai ke Bandung. Itu saya harus rekonstruksi itu. Ya. Karena informasi yang masuk itu sepotong-sepotong. Ya, gitu. Nah, Pak, nih di buku ini ada bagaimana Pak Haji Maksum mendidik anak-anaknya, ya, 9 bersaudara ya, Pak Haji Maksum ini. Ada prinsip dasar dalam mendidik anak nih, yang tegas, tidak memanjakan. Bisa diceritakan, Pak? Ya, Pak Haji ini tidak memanjakan putra-putranya. Meskipun tidak dalam artian tidak dibelekeseken kalau dalam bahasa Sunda ya. Tidak disuruh bekerja sampai lupa kepada pendidikan, tidak. Tapi Pak Haji tidak memberikan kesempatan untuk bermanja-manja. Saya ingat dongeng Pak Nanang itu. Pak Nanang suatu saat ingin beli motor, kemudian Pak Haji tidak memberi, bukannya tidak ada duit katanya, tapi waktu itu karena Pak Nanang belum 17 tahun, belum boleh punya SIM. Lalu Pak Nanang kabur. Pak Nanang kabur itu Pak Haji bilang ya jigwa tuh rek kabur mah, jigwa didoakan kumaha pasti sukses. Pak Nanang berangkat naik kereta api, ketika sampai di stasiun dia teringat kabur ke mana ya. Lalu Pak Nanang telepon, pinjam telepon ke kepala stasiun, telepon ke rumah, dia sudah terpasang telepon. Ya kira-kira mungkin tidak masuk ke buku ini. Dia terukur ya, tegasnya terukur ya. Terukur. Ngomong, pas narek wih dewe kabur, balik dewe kan dia. Jadi ketika anaknya itu ingin meninggalkan rumah, ya silakan saja, didoakan. Tapi ketika akhirnya si anaknya itu sadar bahwa itu perbuatan yang keliru, makanya harus balik lagi ke rumah. Nah, ini balik lagi ya Pak Maksum biasa aja gitu. Jadi tegas memang terukur. Jadi tidak tegas. Tegas bukan tega ya, tegas. Beda tegas dengan tega. Kalau tega ya mungkin dibiarkan. Tapi kalau tegas mah harus begini, kalau tidak akan begini resikonya.
Nah, akhirnya anak yang sedang berhadapan dengan persoalan itu memiliki alternatif. Betul. Nah itu akhirnya si anak bisa memilih alternatif yang pas untuk dirinya. Begitu. Berpikir ya jadi. Berpikir, disuruh untuk berpikir. Nah, jadi kalau misalkan orang tuanya tegas tuh jangan dulu protes ya. Harusnya kita juga berpikir apakah yang disampaikan oleh orang tua itu memang betul-betul bisa kita bisa kita terima ya atau gimana atau tidak gitu. Pak, nih kan Pak Haji Masum ini sudah membangun banyak usaha ya, bidang usaha, dan saya lihat bidang usaha yang dibangun oleh beliau dan keluarganya itu tidak hanya mementingkan diri sendiri saja, tetapi bagaimana usaha ini harus bermanfaat untuk sekitarnya. Sehingga saya pernah mendapatkan pencerahan saat itu dari Bapak ya, bahwa yang namanya kita membangun usaha itu selain untuk diri sendiri, tetapi bisa untuk orang lain juga. Nah, bisa namanya bisa sebagai ibadah. Nah, bisa diceritakan Pak sampai Bapak menilai itu seperti apa gitu kepada sosok Pak Haji Masum ini? Ya, saya melihat bahwa Pak Haji Masum itu dia tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, untuk keluarga. Dia berpikir juga untuk kehidupan orang-orang di seputarnya. Betul. Ketika beliau berhadapan dengan persoalan lingkungan misalnya, Ranca Ekek banjir, sebetulnya si Pak Haji bisa pindah ya ke tempat yang lebih representatif. Tapi yang beliau tidak pindah. Beliau perbaiki sungai agar masyarakat, tetangga-tetangganya bisa tertolong ya dari adanya banjir. Akhirnya banjir kan jadi tidak ada. Dalam bidang usaha pun ya memang Pak Masum pengusaha, tapi pengusaha juga beliau berpikir tidak hanya untuk dirinya saja. Dan satu hal yang paling menonjol itu, ini mungkin implikasi dari itu juga. Pak Haji Masum itu menekankan kejujuran, yang itu merupakan nilai utama dari ajaran Islam. Jadi beliau sangat menekankan kejujuran, harus jujur, dan harus bisa dipercaya. Itu implikasinya. Saya pernah dengar Pak Haji Masum itu kalau Pak Haji Masum punya utang, lalu Pak Haji Masum bilang, nanti saya bayar hari Kamis. Nah, tiba-tiba pada hari Selasa yang memberi utang itu datang nagih. Pak Masum bayar. Ini baik, saya bayar. Tapi sudah bisnis kita putus sampai di sini. Kenapa? Kamu tidak percaya sama saya. Saya mau bayar hari Kamis. Kenapa kamu Selasa datang? Saya tidak akan bohong. Nah itu, jadi kejujuran semacam itu yang saya kira itu sangat dipentingkan pada kehidupan zaman sekarang. Bagaimana itu kita menerapkan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai semangat, nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan. Itu banyak yang dicontoh. Dan saya kira apa yang Pak Masum anut itu, apa yang Pak Masum praktekkan, itu setidak-tidaknya menjadi bagian dari kehidupan para putra dan cucunya. Ya, saya kira begitu. Tidak mungkin itu pasti akan menjadi semacam tolok ukur, akan menjadi pedoman itu. Pedoman. Iya, apa yang menjadi anutan Pak Haji itu. Ya, kejujuran. Dan saya pun melihat bagaimana Bapak Haji Masum ini sangat mencintai tempat tinggalnya ya. Tadi walaupun misalkan banjir, sebetulnya dia bisa pindah kemana saja kan, beliau bisa pindah kemana saja, tetapi beliau ingin memperbaiki sungai itu sehingga beliau akan tetap bertahan di sana ya. Nah Pak, kalau misalkan sekarang beliau sangat mencintai tanah tempat tinggal ya, sehingga beliau merasakan bahwa masyarakat yang ada di sekitarnya itu adalah tanggung jawab beliau gitu. Ya, seperti itu ya Pak ya. Bisa diceritakan ini Pak,
selain beliau itu mencintai masyarakat ya, bagaimana kehidupan beliau dengan para karyawannya gitu? Ya, saya melihat karyawan di Al-Masumi, meskipun saya tidak terlalu intens ya, banyak yang bertahan hingga memasuki usia pensiun. Ya. Jadi betah ya Pak, malah ya, seperti betah. keluarga ya. Ya. Dan Pak Haji menganggapnya itu bukan sudah bukan lagi sebagai pegawai ya, tapi bagian dari sebuah keluarga. Jadi bahwa kemudian ada juga mungkin yang hanya sebentar, itu bisa saja. Ya. Sebab sifat orang itu kan tidak sama. Tapi pada umumnya yang saya tahu, mereka yang bekerja itu ada yang sejak awal hingga memasuki masa tua dan pensiun. Dan hebatnya lagi, Pak Haji kan memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk berusaha sendiri. Ya. Itu kan. Jadi tidak pelit ilmu ya. Ya, tidak pelit ilmu dan tidak pelit modal. Tidak pelit modal. Ya. Jadi kalau ada karyawan yang kira-kira berpotensial ya untuk mengembangkan dirinya sendiri, Pak Haji akan memberikan support. Ayolah kamu usaha sendiri. Saya kasih modal. Ya, silakan usaha. Bahwa kemudian orang tersebut kalau sukses bisa melupakan Pak Haji, itu bisa saja. Ya, itu mungkin sudah karakternya. Tapi yang jelas Pak Haji tidak melarang ya, tidak melarang kalau ada karyawannya yang ingin berusaha sendiri, dan ya itu justru disupport. Karena logikanya seperti ini, mungkin kalau misalkan kita punya ilmu, kita berikan ilmu itu kepada orang lain, artinya kita pastinya juga akan mencari ilmu baru ya. Ya. Betul nggak Pak? Ya. Ya. Ya, seperti itu ya. Ya, seperti itu ya. Jadi saya melihat prinsip Pak Haji Masum itu, ilmu itu ya harus diberikan agar kita menjadi banyak, bertambah. Jadi bertambahnya ilmu karena dibagikan. Ya. Kalau harta itu habis karena dibagikan, kalau ilmu bertambah karena dibagikan. Ya. Oh, satu hal lagi yang saya ini, Pak Haji Masum juga itu peduli lingkungan. Ya, betul. Itu dulu katanya waktu membangun sekolah di sini, ketika akan diratakan, ada sawah yang padinya itu hampir dipanen. Pak Masum tidak mengizinkan, biarkan padi ini sampai dapat kita petik. Padahal menurut perhitungan pengusaha bangunan, kalaupun dibuang itu ruginya tidak besar. Daripada waktu tertunda, misalnya 2 minggu. Tapi Pak Haji mengatakan, jangan. Karena ada haknya ya. Ya, padi ini biarkan dulu tumbuh. Nanti setelah kita ambil, baru kita ratakan tanah ini. Jadi, ya di satu sisi memang materi rugi kan. Ya. Materi rugi, karena pembangunan jadi terhambat. Betul. Jadi mundur. Tapi di sisi lain ada nilai-nilai yang dipertahankan. Itulah nilai-nilai yang terkait dengan alam. Bagaimana Pak Haji bersahabat dengan lingkungannya begitu. Dan itu yang memang sampai sekarang dipertahankan, Pak. Ya. Dipertahankan oleh cucu-cucunya juga, bagaimana kita mencintai lingkungan dengan tidak merusak, dengan kalau misalkan kita membangun satu usaha itu, ya tentunya kita harus mementingkan nilai-nilai seperti itu. Ya, jangan sampai katanya yang namanya pengusaha itu kadang-kadang asal kepentingannya terpenuhi, nggak pedulilah dengan lingkungan rusak. Itu kan kondisi kita saat ini banyak memperlihatkan hal-hal seperti itu. Ya, bagaimana Citarum rusak. Padahal kan itu yang untung dari hal itu hanya beberapa gelintir. Betul. Ya, sampai di sini Pak Tatang kebetulan adik-adik biar nggak ngantuk ya, adik-adik ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Tuh. Gimana Pak? Ada moderatornya nggak? Belum ada? Belum ada? Belum.
Tapi nanti tolong siapkan pertanyaan ya, Pak. Pak Haji Masum ini sangat dikenal ya, sangat mencintai masyarakat, apalagi masyarakat yang yang ekonomi lemah gitu ya. Bisa Bapak ceritakan ada nggak pengalaman di buku ini bagaimana Pak Haji Masum itu sangat berpihak sekali kepada masyarakat yang tidak beruntung. Pak Haji Masum diantaranya saja sangat peduli dengan nasib orang-orang yang kurang beruntung. Beliau tidak sungkan-sungkan memberikan uluran tangan, ya. Terlebih-lebih lagi uluran tangan beliau itu yang paling banyak terasa itu dalam pembangunan sarana ibadah, ya. Apakah itu masjid, termasuk sarana ibadah yang tidak langsung pendidikan. Beliau memang memperhatikan hal itu. Itu ya terkait dengan yang apa yang saya uraikan barusan, bahwa masyarakat itu perlu dibantu, ya. Dan hal itu ya tercermin dalam filosofi-filosofi yang sering diucapkan beliau, ya. Cager, bager, pinter. Jadi menurut Pak Haji Masum harus bager hidupnya. Bager itu bisa diartikan ya baik, tidak bertentangan dengan norma-norma, itu bager itu. Memperhatikan lingkungan itu bager. Dan Pak Haji tidak hanya sekedar lip service, tapi langsung mempraktikannya di dalam kehidupan gitu. Ya. Jadi kalau menurut beliau itu membangun sarana ibadah itu sebagai bekal untuk dan kalau sekarang ini banyak sekali rumah-rumah ibadah yang direnovasi ya. Direnovasi. Kalau sekarang ini ya banyak rumah ibadah yang direnovasi oleh kita punya Musadatul Ummah ya. Kita punya Musadatul Ummah ya. Gimana, sudah ada yang ingin bertanya? Belum ada? Oke. Pak Tatang, nih, kalau saya lihat baca buku ini ya, kita ada bidang pendidikan. Di bidang pendidikan. Nih Pak Haji, bisa cerita di buku ini mengenai beliau kiprahnya di bidang pendidikan? Ya, Pak Haji Masum di bidang pendidikan tentu tidak terjun secara langsung sebagai pendidik ya. Mungkin ada tujuannya gitu. Tapi bahwa beliau membuka jalan untuk pendidikan, ya. Kan tidak terfikir ya. Kenapa di lokasi ini jadi ada kampus. Ya. Terlepas apakah Pak Haji juga mungkin menerima saran dari pihak-pihak lain ya. Tapi paling tidak kan Pak Haji tetap saja pemegang kunci waktu itu, waktu ketika masih ada. Jadi dalam bidang pendidikan berpikir jauh ke depan ya. Terus tidak hanya terpaku oleh kenyataan pendidikan yang sudah ada, tapi kemudian mencari upaya-upaya lain. Dan ini secara kebetulan, kebetulan, saya katakan kebetulan. Di belakang Pak Haji ada Pak Nana, ya, yang banyak memberikan gagasan. Meskipun kadang-kadang ada saja gagasan-gagasan yang tidak bisa diterima. Tapi lambat laun setelah diterangkan, setelah dalam perjalanan waktu, akhirnya gagasan itu bisa direalisasikan. Andai saja tidak ada masukan-masukan dari orang-orang di seputarnya, termasuk dari Pak Nanang, ya mungkin apa yang dilakukan Pak Haji tidak akan seperti sekarang. Begitu. Jadi ini implikasi ya dari filosofi beliau ya, bahwa
beliau ingin membuat sarana pendidikan di mana beliau juga ingin membentuk mungkin karakter-karakter manusia-manusia yang berkualitas ya, dan unggul berdaya saing ya, seperti itu mungkin Pak Tatang ya. Ya Pak Haji tentu saja sadar ya, meskipun beliau bukan sarjana apalagi magister atau doktor, tapi Pak Haji sudah ngeh kalau dalam bahasa Sunda itu bahwa pendidikan ini yang akan mengantarkan bangsa ini menjadi maju gitu. Sehingga beliau ya membangun sekolah, membangun pesantren ya. Meskipun itu saya katakan beliau tidak sendirian ya, tapi ada orang-orang yang memperkuat di seputarnya. Ya. Selain ada bidang pendidikan juga ada bidang kesehatan. Ya, kesehatan juga terpikirkan kemudian. Ya, jadi itu menjadi satu diversifikasi usaha yang pada tujuannya juga sama, bagaimana menciptakan manusia-manusia memang yang sehat. Ya. Dan saya ingat nih Pak, ada satu tempat di mana tempat itu memang secara nilai ekonominya tidak begitu ramai lah ya. Ya, tapi beliau bersama Pak Nana waktu itu mau mendirikan satu tempat sarana kesehatan. Nah kalau dari sisi ekonomi itu nggak akan menguntungkan gitu. Tetapi karena di sana itu tidak ada sarana kesehatan yang layak, sehingga si sarana tersebut tetap dibangun. Dan akhirnya bisa menolong masyarakat di sana yang memang membutuhkan kesehatan. Ya, baik, sudah ada pertanyaan dari adik-adik dari Feby Sheila Marleta. Assalamualaikum Pak, Bu, izin bertanya, putra-putri dari Pak Haji Masum sekarang mereka sudah menjadi seperti apa? Apakah ada yang sudah menjadi pengusaha atau apa? Sebetulnya susunya lebih tahu ya ketimbang saya. Jadi jawabannya ke siapa nih? Ke saya atau ke... Ya, alhamdulillah ya dari sosok ya. Kalau saya mungkin Aki ya. Beliau banyak memberikan pelajaran yang sangat bermanfaat bagi anak cucunya, sehingga hampir semua menjadi seorang pengusaha gitu. Dan Bapak itu Pak Nanang ya, Bapak itu selalu ayah ya, ayah saya tuh selalu memberikan bagaimana kepada anak-anaknya itu untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan tidak mengekor Pak. Nah itu yang saya garis bawahi, terutama Bapak ya. Jadi kita anak-anaknya dituntut untuk mandiri dan bisa melihat peluang yang ada. Jadi tidak hanya misalkan kakeknya atau bapaknya membuat SPBU, anaknya juga harus membuat SPBU. Tetapi bagaimana anak-anaknya itu dituntut untuk mencari peluang lain yang tentunya ada hubungannya dengan usaha yang sebelumnya. Ya, itu. Ya, sebetulnya begini ya, putra Pak Haji Masum umumnya jadi pengusaha. Tapi ada juga yang lebih berat ke bidang keilmuan. Ada ada juga ya. Ada, saya lihat Pak Dadang itu ke bidang keilmuan, Pak Cek. Bidang keilmuan. Dan pada akhirnya juga terlibat ya dalam dunia pendidikan yang ada di Masum ini. Iya, begitu. Ya. Lalu ada lagi Bapak Ibu, izin bertanya, mengapa almarhum Pak Haji Masum lebih memilih bergerak di bidang pendidikan? Oh, sudah dijawab tadi. Tadi kan? Sudah dijawab ya. Jadi beliau memiliki kepedulian untuk membuat sarana, di mana sarana ini menjadikan satu tempat di mana manusia-manusia itu lebih cerdas ya. Lebih unggul dan berkualitas dan bisa berdaya saing tentunya. Ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Bapak, Ibu, saya ingin meminta sarannya bagaimana cara kita memiliki mental
yang kuat seperti Bapak Haji Maksum dalam mengembangkan bisnisnya? Terima kasih. Ya, itu siapa nih yang nanya? Oh, yang nanya nggak ada namanya nih. Nggak ada namanya. Oh, Muhammad Sofwal Sofwal Jamil. Jamil. Sebaiknya baca nih buku ini, ya. Hmm. Kalau diceritakan ini panjang. Dibaca buku ini, insya Allah akan didapat gambaran kira-kira sosok Pak Haji Maksum itu bagaimana. Tapi tentu saja secara ringkasnya, tadi juga sudah diceritakan bahwa Pak Haji Maksum ini kenapa bisa maju seperti itu, syariatnya. Karena Pak Haji punya semangat yang kuat. Ya. Punya semangat yang kuat, pantang putus asa. Ya. Dan beliau tidak hanya berpikir untuk dirinya. Ya. Jadi akhirnya ya selalu ada yang membantu ya. Iya, selalu yang membantu. Jadi beliau suksesnya beliau itu jelas bukan sendirian, tapi ada pihak-pihak lain. Betul. Hanya yang jelas, yang paling menonjol itu adalah semangatnya itu. Ya. Semangat dan selalu ingin mencoba. Dan ketika gagal, bangun lagi. Bangun lagi. Tidak putus asa. Dan itu semua yang saya tahu dilandasi kepada nilai-nilai Islam, yaitu dalam soal kejujuran utamanya. Nah, boleh saya tambahkan mungkin ya Pak Tatang, mungkin kembali kalau ditanya bagaimana kita membangun mental ya yang kuat dalam upaya untuk membangun usaha. Yang pertama adalah niat, Pak. Kalau saya lihat niat. Jadi niat itu harus dikuatkan. Setelah kita punya niat yang baik, niat yang istiqomah, ya tentunya kita baru berproses. Nah, selama berproses, nah kita harus bagaimana mengoptimalkan segala yang kita miliki. Baik itu misalkan kemampuan kita, potensinya kita gitu kan. Dan sampai akhirnya ada jiwa pantang menyerah. Jadi kita harus semangat terus ya, pantang menyerah. Nah, setelah itu insya Allah hasil itu tidak akan, proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Ada pertanyaan nih. Assalamualaikum Pak. Seperti apa pengalaman Bapak menjadi aktivis pada Ormas? Itu jangan dibahas sekarang. Lain kali lah itu. Lain kali katanya, skip ya. Ada lagi. Nah, Assalamualaikum Pak. Izin bertanya bagaimana cara Pak Haji Maksum mengamalkan ilmunya sehingga banyak orang yang sukses karena termotivasi dari beliau. Ya, saya melihat Pak Haji Maksum itu orangnya terbuka. Jadi komunikasinya bagus. Ya. Komunikasinya bagus. Kalau ngomong, kalau bicara itu mudah difahami. Saya pernah ketika beliau masih ada, saya kan sudah sering bertemu. Jadi kemudian dari hal semacam itu orang jadi suka ya. Dan di sisi lain Pak Haji memang tidak pernah menutup-nutup, tidak pernah menyembunyikan apa-apa yang beliau ketahui untuk meskipun itu untuk kemajuan orang lain, dia beliau berikan. Ya, kira-kira begitu. Ya. Apalagi? Nah, dari Pusaka Aji, izin bertanya, mana yang lebih diprioritaskan, prestasi atau karir katanya? Prestasi dan karir kan sama saja. Prestasi atau karir? Sama saja ya. Prestasi atau karir sama saja. Ya. Dua-duanya harus diprioritaskan. Iya. Ya. Tapi kalau lihat Pak Haji mungkin, karena kalau dikatakan yang dimaksud karir itu adalah jabatan, Pak Haji tidak punya jabatan. Betul. Pak Haji itu orang yang semata-mata hanya meraih prestasi. Sebab karirnya kan nggak punya apa-apa. Ya. Jabatan apa-apa begitu. Nih, ada yang menarik nih di buku ini ya. Kalau misalkan kita tidak bisa tersenyum, jangan dagang. Dagang. Untuk bersih serim atau dagang. Nah, gitu, itu. Ada pengalaman nggak Pak? Bisa dijelaskan buat adik-adik nih? Ya, Pak Haji Maksum itu berpegang pada prinsip yang barusan dikatakan oleh Bu Yena ya. Lamun Someah gitu ya. Lamun teu bisa seuri, tong dagang.
artinya orang yang memasuki wilayah usaha menjadi pedagang atau di dunia bisnis itu harus ramah. Ya. Harus ramah, harus jangan kucem, Ya. ya. Jangan apa istilahnya jutek, ya. Pak Haji Masum itu kalau malam ada yang mengetuk pintu untuk ketika buka warung, ketika ada orang malam-malam mengetuk pintu, kan biasanya tukang warung itu bisa ngedumel ya, mau tidur. Ini Pak Masum tidak. Meskipun yang dibelinya cuma jarum misalnya. Jadi beliau tetap saja memberikan pelayanan yang baik. Karena kembali ke niat mungkin ya Pak. Ya. Niatnya ingin tadi memberikan manfaat kepada ya. Orang lain sekalipun itu konsumennya gitu kan. Ya. Tidak hanya berdagang mencari keuntungan tetapi ingin memberikan manfaat. Ya. Jadi kalau misalkan kita mempunyai niat seperti itu ya dalam kondisi apapun karena niatnya ingin memberikan manfaat juga selain mengambil keuntungan ya pasti kita juga bisa melakukan hal yang sama ya Pak. Iya. Jadi melihat orang lain itu tidak hanya menjadi sesuatu yang akan mengganggu kita. Maksudnya itu tidak begitu ya. Tidak. Itu semua itu kawan, saudara. Nah. Sehingga beliau itu kenapa ketika jualan minyak tanah 1 black itu tetangganya orang Cina itu ya tidak laku, Pak Masum laku, ternyata tipsnya itu ya. Itu harganya sama. Harganya sama. Lokasi berjualannya tidak jauh. Tapi kenapa orang membeli kepada Pak Masum? Karena Pak Masum istilahnya itu suranye, ya, ramah, someah gitu ya. Sehingga orang senang beli ya. Karena kalau teori sih kan sama ya. Sama. Kalau teori itu sama ada di dalam bukunya, tetapi karakternya. Nah, itu. Karakter yang harus dibangun yang tentunya tidak semua orang bisa melakukan hal seperti itu. Yeah. Kembali kepada tadi niatnya lagi. Kalau misalkan saya nih udah judes nih gimana nih gitu. Berarti harus kita introspeksi lalu kita lihat itu niat yang judes itu mestinya jualan senjata. Jualan senjata ya. Nggak boleh tapi Indonesia. Ya. Nah, beliau ini juga sangat kuat ya dengan karakter kerja kerasnya nih. Kerja kerasnya. Ini kan menjawab nih pertanyaan untuk menjadi sukses menurut biografi itu seperti apa. Tadi kan harus senyum, someah kitanya ya. Di samping ada kerja keras. Di samping ada kerja keras. Kalau teori sih pastilah teman-teman semua juga bisa mencari di buku di mana ya sekarang banyaknya. Lalu kerja keras nih, Pak. Bisa dijelaskan kerja kerasnya Pak Haji itu? Ya, Pak Haji itu kerja kerasnya itu menurut Bu Haji ya, yang paling tahu itu. Ya, kadang-kadang jarang istirahat. Nah, kenapa harus disampaikan nih, Pak? Karena biasanya anak-anak tuh kalau misalkan ada sesuatu nih yang dihadapi, kadang-kadang suka cepat menyerah nih. Ya. Nah, ini untuk memotivasi nih. Ya, Pak Haji itu pertama memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan kedua, kerja kerasnya itu seperti istilahnya tidak mengenal waktu ya. Ya. Terus aja. Apalagi dalam fase-fase merintis ya. Ya. Ketika itu harus all out ya. Ketika Pak Haji usia sampai 40-an mungkin itu ya. Kalau saya dengar dari cerita Ibu Haji. Ya. Bagaimana beliau all out-nya itu. Ya. Beliau belanja sendiri, owner deal itu. Beliau pasangkan sendiri. Yang istilahnya yang saya tadi katakan, reksakola. Ya, betul. Belanja owner deal. Beliau beli jeep yang butut katanya, kemudian diomean, terus jalan dijual lagi gitu ya. Itu terus saja begitu. Ya. Ketika usia 40-an lah mungkin Pak Haji seperti itu. Kalau dari cerita Bu Haji begitu. Jadi mungkin Pak Haji itu mempunyai planning ya. Di mana waktunya berjuang, di mana waktunya menikmati, ya seperti itu mungkin ya Pak ya. Ya sama hal mungkin dengan adik-adik juga. Ya tentunya kita juga harus punya planning ya, kapan kita akan selesai kuliah nih, kapan kita bekerja, kapan kita menikah, seperti itu ya Pak. Apalagi zaman sekarang harus punya terperinci lagi harus mulai ini ya.
tadi kejujuran sudah ya, terus nih Pak, problem solving Pak. Kan setiap hidup ini pasti punya masalah ya. Tetapi masalah itu bisa kita jadikan hikmah. Dan saya yakin masalah itu ada solusinya manakala kita mau berikhtiar nih. Ada cerita sedikit mungkin Pak bisa disampaikan ke adik-adik. Iya. Pak Haji Maksum juga jangan dikira tidak punya masalah ya. Ya. Tidak. Pak Haji punya masalah. Itu masalah yang paling sepertinya ya dari cerita Bu Haji, dari cerita Pak Nanang. Sepertinya yang paling membuat beliau agak down, ya, agak jatuh itu ketika beliau ditipu. Ya. Ya. Jadi usahanya ketika mulai bangkit, tiba-tiba ditipu, modalnya habis. Tapi hanya sebentar saja, kemudian bangkit lagi. Saya harus bangkit. Kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Nah, kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Kita tidak bisa, gitu ya. Kemudian Pak Haji datang ke BPM kan. Saya baru saja ditipu, kira-kira begitu. Saya ingin menjadi pedagang. Saya ini jujur dan bisa dipercaya. Apa saya bisa kalau meminta barang dari sini? Akhirnya dengan bekal seperti itu orang percaya. Ya. Jangan dikira Pak Haji mulus terus, tidak. Ada juga saat-saat ditipu ya, habis modalnya itu. Nah, yang kuat dua karakter di Pak Haji Maksum itu optimis. Ya. Itu sampai saya sendiri pun punya apa ya? Moto Pak, punya moto. Jadi kalau misalkan kita optimis, tentunya kita akan dinamis, akan bergerak terus karena kita tidak takut. Berbeda kalau misalkan kita pesimis, karena serba takut ya kalau pesimis itu, akhirnya kita jadi tidak mau bergerak karena serba takut. Nah, berarti optimisme itu menjadi satu kekuatan yang mendasar di beliau ya, di strateginya beliau ini. Satu hal mungkin ya yang harus adik-adik ketahui. Pak Maksum itu tidak suka masuk ke wilayah yang menurut sekarang mah mungkin gosip ya. Nah, membuli itu enggak pernah itu. Pak Maksum itu. Jadi suatu saat ada karyawannya yang membuli orang lain, bicara sama Pak Maksum, kan Pak Maksum cuma bilang, awas maneh alus weh. Artinya beliau tidak tertarik dengan gosip yang begitu, dengan bergunjing. Tidak gibah. Tidak suka bergunjing. Nah. Jadi justru kalau orang lain bergunjing, beliau mengatakan awas maneh alus weh. Ya, karena kalau sekarang mah berbeda Pak. Kadang-kadang curhat juga bisa di media sosial ya. Kalau sekarang orang begitu lebih terbuka lagi. Lebih terbuka lagi. Termasuk terbuka dalam hal-hal yang tidak positif begitu. Ya. Ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Hendar Sodikin. Berangkat Bapak atau adik? Ini Bapak. Bapak ini ya? Ini Bapak. Pak Hendar Sodikin berangkat dari keluarga yang tidak kaya, tapi Pak Haji Maksum bisa berhasil. Kekuatan apa yang menjadi penopang keberhasilan beliau hingga Al Maksum bisa menjadi seperti ini? Ya, sudah kita bahas kan tadi. Syariatnya ya karena semangat, karena bisa melihat peluang, ya, pantang menyerah, memegang nilai-nilai, ya, itu syariatnya. Hakikatnya ya karena bantuan Tuhan. Walau bagaimanapun orang yang beriman kita tidak bisa melupakan hal itu. Tapi ya bahwa beliau menjadi seperti sekarang karena saya katakan kebetulan ya orang-orang di seputarnya juga ya banyak saling bantu dengan beliau. Mungkin sukses Pak Maksum tidak sukses sendirian. Ya. Dibantu oleh anak-anaknya juga. Anak-anak, oleh saudara, oleh lingkungan. Ya. Tapi karena pembentukan karakter itu berhasil ya kalau saya lihat sih berhasil kepada anak-anak dan cucunya. Pembentukan karakter sehingga kita mempunyai karakter yang sama tadi. Seperti
Pak Haji Masum gitu ya. Karakter dasar Karakter itu ya. dasarnya gitu. Semangat, optimis, pantang menyerah, kejujuran gitu ya. Ada nilai-nilai seperti itu. Dari Pak Cecep Hermawan, untuk kalangan generasi muda, kira-kira hal apa saja yang bisa menjadi contoh dari sosok Pak Haji Masum yang relevan dengan kalangan muda sekarang? Ya saya kira itu sudah dibahas kan ya. Kejujuran itu relevan sekali. Semangat, ya. Bisa melihat peluang, tidak mudah putus asa. Itu nilai-nilai yang bisa diwariskan. Dan nilai-nilai itu universal untuk sepanjang zaman. Ya. Gitu. Nah, sekarang baru mulai banyak nih pertanyaannya, Pak. Ada dari Muhammad Vandra. Adakah motivasi tersendiri bagi beliau dalam menjalani usaha atau menjadi pengusaha? Motivasinya tentunya tadi ya ingin memberikan manfaat. Ya, ingin memberikan manfaat. Meskipun pada awalnya itu hayang ngomean hirup. Artinya Pak Masum juga ingin memperbaiki dirinya sendiri. Tapi tidak hanya terus di situ. Kemudian beliau juga melihat orang lain. Begitu. Oke. Dari Febriani, kenapa memilih mendirikan pendidikan dibandingkan sarana kesehatan juga ada? Sama. Sarana kesehatan juga ada. Ini Masum ini selain bergerak di bidang pendidikan, migas, lalu apa lagi ya? Ada olahraga ya. Kita juga ada sarana kesehatan juga. Ya. Ada 16 apotek. Ya. Ada 16 sarana kesehatan yang dibangun di tersebar ya di Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Ada klinik juga, ada apotek, lalu kliniknya klinik utama, klinik Pratama ya. Ya, bukan memilih mendirikan pendidikan ketimbang kesehatan ya. Hanya mungkin terkait dengan zamannya pendidikan lebih dahulu dikerjakan karena tuntutan. Kemudian kesehatan baru mengikuti setelah pendidikan berjalan begitu. Ya. Kalau saya boleh ditambahkan nih, Bapak kan selalu memberikan pemahaman kepada kami anak-anaknya, ayah saya itu ya. Jadi untuk bisa mandiri, untuk bisa mencari usaha yang berbeda. Nah kebetulan kalau tadi ada pertanyaannya karena kesehatan ya karena tadi bagaimana supaya ada ini Pak, ada relevan dengan usaha yang sebelumnya. Jadi sarana kesehatan itu dibangun, kebetulan saya diarahkan oleh Bapak untuk menjadi seorang apoteker saat itu Pak. Seorang apoteker dan akhirnya mau nggak mau kan yang dibangun bisnisnya bisnis kesehatan. Ya sehingga menjadi kelengkapan ya di Masum Group ini. Ada pendidikan, ada kesehatan. Gitu. Dari Febi, bagaimana cara menghadapi orang yang selalu menganggap remeh dengan usaha yang kita jalani? Ya buktikan saja. Buktikan saja bahwa kita ini bukan remeh. Gitu. Kita abaikan, jangan dengarkan selama menurut kita pekerjaan kita ini yang terbaik. Ya. Tapi tentu saja kita juga harus introspeksi. Tentu harus introspeksi. Diremehkannya seperti apa? Kalau diremehkan secara negatif untuk mendowngrade kita ya memang nggak usah didengerin. Tapi kalau misalkan diremehkannya itu karena iri hati, ya iri hati juga jangan didengerin. Tapi kalau diremehkan itu mungkin karena ada hal-hal yang ya introspeksi lah tadi ya Pak ya. Jadi memang kita harus lebih melihat itu tujuannya kemana gitu diremehkan itu. Maaf melenceng dari topik, saya juga suka menulis. Apakah ada tips dari Bapak Tatang bagaimana caranya agar saya tetap konsisten dalam mengembangkan skill saya dalam menulis buku? Ya, ini juga cerita lain lah. Tapi kalau nggak apa-apa Pak, ini kan dari mahasiswa tuh Pak. Ya, maksud saya begini. Ya. Ini saran saja. Saya undang lagi lah pada kesempatan lain. Saya bicara soal ini agar lebih luas lagi gitu ya. Bagaimana tips menulis buku? Ya, alhamdulillah, kalau tidak salah hitung buku saya yang sudah terbit ada sekitar 66 judul sampai sekarang ya. Jadi tentu saja itu dalam perjalanan yang sangat panjang. Tapi sebetulnya sederhana sekali.
bahwa menulis itu modalnya itu satu, banyak membaca, dan kedua berlatih, cuma itu. Ya. Tapi lalu bagaimana teknisnya ini yang perlu pembahasan. Makanya pada kesempatan lain saya boleh saja untuk bicara tentang hal itu ya. Gitu. Itu mungkin topiknya nantilah kita bahaslah sama para pemangku kepentingan di Al-Masum nih ya. Ya, waktunya ternyata sudah selesai, hampir selesai nih Pak. Saya ingin menyimpulkan dari obrolan kita pada hari ini, mudah-mudahan adik-adik dan para penonton di rumah bisa mengambil hikmah dan pelajaran ya dari diskusi hari ini ya Pak ya. Yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik, Bapak Haji Masum ini mempunyai nilai-nilai hidup ya yang bisa kita contoh ya dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti tidak sombong ya Pak, sederhana, pantang menyerah, selalu optimis ya, dan tidak lupa teman Pak Masum. Oh, banyak teman katanya, banyak ya, temannya. Jadi tidak mentang-mentang sudah maju ya. Lalu lupa. Kadang-kadang Pak Haji Masum saya dengar itu ketika sudah menjadi pengusaha besar, Pak Haji Masum itu datang kepada kawannya dulu yang cuma jualan cendol yang dipikul. Ya, luar biasa. Pak Masum datang silaturahmi itu ya.